Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel, saya Wiki Adrian hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, bersama pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, khususnya di wilayah Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali, saat ini mengalami kekurangan stok batu bara. Pemerintah dan PLN sedang dalam upaya maksimalnya agar tidak terjadi pemadaman listrik. Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menyebut, pemerintah dan PLN berupaya agar tidak terjadi pemadaman listrik terkait kurangnya stok batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU khususnya di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Cuaca ekstrim berupa hujan deras yang terjadi di Kalimantan Selatan telah mengganggu pasokan batu bara. Banjir tidak hanya menggenangi area tambang, infrastruktur jalannya pun ikut terganggu. Gangguan lain juga terjadi pada pasokan bahan bakar minyak atau BBM untuk truk pengangkut. Cuaca ekstrim juga menyebabkan timbulnya angin kencang sehingga kapal tongkang pengangkut batu bara tidak dapat berlayar. Kondisi ini berimbas pada waktu berlayar dari Kalimantan Selatan menuju Pulau Jawa yang memakan waktu lebih lama. Hujan deras juga membuat batu bara menjadi basah dan lengket. Kondisi ini mengharuskan penambahan waktu saat pembongkaran dilakukan. Ketika sampai di pembangkit, batu bara tak bisa langsung dibakar karena nilai kalorinya akan turun. Dampak dari hal ini adalah kapasitas pembangkit menurun karena stok batu bara yang tergerus. Pasokan listrik pun terganggu karena sebagian pembangkit di Jawa, Madura, dan Bali sebagai kawasan dengan konsumsi listrik terbesar, pembangkit listriknya memakai batu bara. Upaya atasi menipisnya stok batu bara, pemerintah meminta PLN untuk menjaga keandalan pembangkitnya dan mengoptimalkan stoknya. Kalau batu bara tidak kunjung datang, maka PLN dapat memakai gas. Apabila gas juga habis, maka terpaksa bahan bakar minyak atau BBM. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, batu bara PLTU terganggu, Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali terancam pemadaman listrik. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, Bapak Fahmi Radi. Beliau adalah pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Pak Fahmi. Selamat pagi, Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Fahmi. Sehat selalu ya, Pak. Iya. Baik. Ya, Pak Fahmi, terkait dengan musibah banjir di Kalimantan Selatan yang berdampak pada pasokan batu bara bagi PLTU di Jawa, Madura, dan Bali yang berakibat munculnya opsi pemadaman listrik di 3 wilayah ini. Dapatkah ini sebetulnya diantisipasi? Pertama dia, pemadaman itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Seperti diperkirakan pada bulan Maret, misalnya, sampai dengan bulan Maret. Nah, kenapa? Karena memang cuaca buruk atau banjir itu kan terjadi di Kalimantan Selatan, gitu ya. Nah, sementara tambang batu bara itu kan sebar di Kalimantan Timur, kemudian juga di Sumatera dan bahkan di Jawa, gitu ya. Nah, sehingga perkiraan bergilir tadi, gitu ya, itu tidak akan terjadi hingga Maret. Nah, tetapi kalau kemudian cuaca buruk atau banjir tadi terjadi lebih lama lagi, gitu ya, dan juga terjadi di beberapa daerah tambangan batu bara, ini akan terjadi juga. Nah, maka perlu ada satu antisipasi tadi, termasuk memperhitungkan tadi kalau terjadi cuaca buruk itu, gitu ya, itu tidak mengganggu pasukan ke PLN tadi. Jadi sesungguhnya itu bisa diantisipasi, bisa diperkirakan, gitu ya. Nah, kemudian ada semacam safety stock yang dimiliki oleh PLN tadi. Baik. Yang itu digunakan pada saat kesulitan pasokan. Iya. Pak Fahmi, kalau Anda lihat mengenai pemetaan penyediaan batu bara lah bagi PLTU untuk PLN ataupun mungkin listrik-listrik yang disebarkan ataupun didistribusikan di Jawa, Madura, dan Bali. Anda melihat polanya, penyediaannya ataupun stockingnya itu seperti apa, Pak Fahmi? Sejauh ini yang sudah berjalan. Nah, sesungguhnya kan sudah ada
peraturan menteri yang mengatur tentang DMO, domestic market obligation itu ya, yang mewajibkan bagi pengusaha batubara untuk memasok batubaranya itu sebesar 25% dari total produksinya. Nah, hanya dalam aturan tadi itu tidak diatur tata niaganya itu ya. Maksudnya tidak ada jadwal kapan pengusaha tadi itu harus memasok ke PLN pada 3 bulan misalnya, tapi hanya disebutkan dalam 1 tahun. Nah, kata niaga semacam ini menggoda pengusaha juga ya, pada saat harga batubara di pasar dunia mencapai tinggi. Sekarang kan sudah 80, itu cukup US dollar gitu ya, per ton. Maka pengusaha itu sah-sah saja untuk mengekspor batubaranya tanpa memasok ke PLN. Tapi pada saat sudah rendah, maka pengusaha akan terdorong untuk menjual kepada PLN. Nah, ini saya kira justru permasalahan yang serius bagi PLN ya, karena PLN tidak bisa mengantisipasi tentang pasokan batubara dari pengusaha batubara tadi. Ya, Pak Fahmi, berarti kalau boleh saya simpulkan, Anda melihat ada 2 masalah terkait dengan antisipasi dari stok batubara di PLN sendiri, kemudian komitmen dari pengusaha untuk pemenuhan stok batubara untuk kebutuhan PLTU bagi PLN. Ketika misalnya harga batubara dinilai menarik, mereka kemudian dapat dengan mudah melakukan eksportasi, padahal DMO sudah diberlakukan begitu ya. Nah, terkait dengan 2 hal ini, artinya most likely mungkin memang menurut Anda pemadaman listrik di bulan Maret pasti terjadi? Saya kira tidak itu ya. Tadi saya katakan, kecuali banjir atau cuaca buruk itu berlangsung lebih lama dan luas itu. Nah, sementara dia bauran energi di PLN itu kan 50% memang menggunakan batubara. Nah, tetapi saya yakin bahwa PLN itu juga mempunyai semacam safety stock gitu ya. Jadi stok untuk pengamanan tadi yang itu baru digunakan terjadinya pasokan yang ada kekurangan pasokan. Dengan asumsi semacam itu ya. Maka menurut saya perkiraan listrik atau padam listrik secara bergilir hingga bulan Maret saya kira tidak akan terjadi gitu ya. Selama cadangan dari batubara sendiri untuk PLTU milik PLN ini masih ada begitu ya? Saya yakin PLN punya stok gitu ya. Ya, Pak Fahmi, terkait dengan DMO tadi sebetulnya kalau boleh disimpulkan teman-teman pengusaha belum terlalu komit dong untuk memenuhi kebutuhan batubara domestik di dalam negeri, walaupun DMO kemudian sudah diterapkan. Nah, saya menilai sebenarnya pengusaha batubara itu komit dengan aturan tadi 25% dari produksi dalam 1 tahun. Nah, hanya dalam DMO itu tidak diatur jadwalnya itu ya. Baik. Misalnya pada setiap bulan dia harus masuk itu tidak. Nah, ini membuka peluang gitu ya bagi pengusaha untuk melihat harga pasar dulu. Dan itu sah saja bagi pengusaha karena ini tidak melanggar aturan DMO. Komitmennya saya kira pengusahanya itu tetap menjalankan tadi, tetapi aturannya tadi itu tidak memungkinkan komitmen tadi dilaksanakan dengan baik. Gitu. Komitmen sudah ada, tapi diperlukan peraturan-peraturan lanjutan begitu ya? Betul, aturan yang lebih detail gitu ya. Kapan dia harus memasang ada setiap bulan. Oke, ketika memang opsi pemadaman listrik itu ada, walaupun mungkin Anda masih melihat ini kemungkinannya kecil jika melihat stok dari batubara ataupun mungkin cadangan-cadangan energi milik PLN masih bisa digunakan. Tapi kalau kita lihat bahwa opsi ini ada, artinya ada yang perlu diperbaiki atau tidak dari tata kelola, kemudian juga penyediaan stok cadangan batubara dan lain sebagainya yang dimiliki oleh PLN agar
memang opsi pemadaman listrik ini sama sekali tidak ada, Pak Fahmi. Ya, saya kira ada dua yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama, perbaikan aturan tentang GNU. Oke. Nah, dalam aturan tadi harus diatur secara detail gitu ya. Secara detail tentang jadwal pemasokan pada setiap bulan tadi. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah, karena ini Kementerian SDM, dia harus tekan kalau kemudian para pengusaha ini itu tidak melakukan pasokan sesuai dengan komitmennya ya. Dan itu sudah ada berupa denda gitu ya. Nah, tetapi seringkali pemerintah gitu ya, Kementerian SDM itu agak lemah dalam menerapkan denda tadi. Misalnya dalam bulan yang lalu itu dilibatkan denda bagi pengusaha yang tidak bisa memenuhi pasokan sesuai yang telah ditetapkan. Nah, ini saya kira melemahkan komitmen juga bagi pengusaha gitu ya. Nah, maka aturan tadi harus diperbaiki lebih detail lagi gitu ya, dengan denda-denda yang mengatur diterapkan. Nah, kedua itu dari pihak PLN gitu ya. Maka PLN juga menurut saya harus menyiapkan taktis bantuan yang cukup. Baik. Nah, untuk itu dia perlu membangun gitu ya, cold blending facilities. Jadi batu bara itu kan kualitasnya macam-macam yang biasanya perlu di blending gitu ya. Baik. Sehingga memenuhi syarat tadi. Nah, ini sekaligus sebagai safety stop. Nah, kalau itu ada, saya kira aman. Mungkin tidak akan terjadi pemadaman bergilir. Baik. Pak Fahmi, kita masih ada beberapa segmen. Kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.